Alasan kami memilih tema penerapan Ikigai dalam kehidupan masyarakat Jepang pada masa kontemporer adalah karena kami ingin mengetahui bagaimana implementasi Ikigai secara nyata dan efek dari adanya Ikigai dalam keseharian masyarakat Jepang kontemporer. Tujuan kami memilih tema tersebut adalah untuk memahami implementasi dan efek dari Ikigai dalam kehidupan masyarakat Jepang pada masa kontemporer secara tepat dan mendalam. Target kami dengan memilih tema ini adalah kami bisa membagikan pengetahuan penerapan Ikigai dalam kehidupan masyarakat Jepang kontemporer agar Ikigai Jepang yang sebenarnya dapat diketahui. Sebelum membahas tema lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dan asal mula Ikigai. Secara etimologis, Ikigai memiliki arti hidup atau ikiru dan nilai atau hasil atau gai, sehingga bila digabungkan maka Ikigai berarti nilai hidup atau hasil atau tujuan hidup. Menurut Keng Mogi, Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Ikigai pun terkadang diekspresikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai jugalah yang memberikan motivasi berkelanjutan untuk menjalani hidup atau memberikan gairah hidup yang membuat manusia bersemangat menyambut kedatangan hari baru. Lalu, menurut Akihiro Hasegawa, asal mula kata Ikigai muncul pada zaman Heian, yaitu tahun 794 sampai 1185 Masehi. Kata gai dalam Ikigai awalnya muncul dari kata kai, yang berarti tempurung kerang, di mana saat itu kerang merupakan benda yang sangat bernilai, sehingga Ikigai diartikan sebagai nilai kehidupan yang membuat kehidupan seseorang berharga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik Ikigai. Menurut Mieko Kamiya, Ikigai memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah Ikigai dan Ikigai Kang. Seseorang yang memiliki Ikigai pasti memiliki Ikigai Kang, yaitu perasaan senang ketika melakukan hal yang ia anggap Ikigai miliknya. Misalnya seperti kisah Kiyoshi Oka, seorang matematikawan Jepang yang memiliki Ikigai berupa kegiatan penelitian dalam bidang matematika. Ia merasa senang untuk meneliti matematika, seperti rasa senangnya bermain air dan menangkap serangga ketika ia masih kecil. Yang kedua adalah wujud Ikigai tidak selalu berupa hal yang menguntungkan. Wujud Ikigai tidak harus berupa hal yang memiliki keuntungan langsung dalam kehidupan seseorang. Ikigai bisa berupa hal-hal yang remeh, tampak sia-sia, atau bahkan sangat mewah. Seseorang bisa saja menganggap bangun di pagi hari dan meminum secangkir kopi atau pemandangan bunga sakura pada musim semi sebagai Ikigai miliknya. Karakteristik ketiga adalah ada motivasi dalam melakukan Ikigai. Saat seseorang melakukan kegiatan yang sejalan dengan Ikigai miliknya, maka ia akan memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, seorang petugas medis yang memiliki Ikigai memberikan pertolongan medis keluar daerah tempat asalnya akan melakukan itu secara sadar, bukan sekadar sebagai kewajiban saja, tetapi karena ia mampu melakukannya dengan senang hati. Karakteristik keempat adalah Ikigai bersifat pribadi. Ikigai setiap orang bersifat pribadi atau personal. Dalam artian, Ikigai tidak dapat dibentuk dengan meniru atau meminjam Ikigai milik orang lain. Misalnya, ketika seseorang mempunyai Ikigai berupa belajar, maka orang lain tidak harus memiliki Ikigai yang sama. Kelima, Ikigai membuat seseorang menciptakan sistem nilai. Ketika seseorang memiliki beberapa Ikigai, ia akan mampu memutuskan di antara semua itu, Ikigai mana yang lebih penting, sehingga dikatakan bahwa ia bisa menciptakan susunan hierarkis sesuai dengan prioritasnya. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki Ikigai merajut dan memasak, ia dapat mengurutkan bahwa memasak menduduki posisi pertama dan merajut menduduki posisi kedua dalam tingkatan prioritas Ikigai miliknya. Terakhir, Ikigai membuat seseorang merasa bebas. Ikigai dijelaskan layaknya sebuah kehidupan yang nyaman, yaitu kala seseorang menciptakan dunia dengan pemikiran yang bebas. Ketika seseorang hidup dalam lingkungannya masing-masing,
ia dapat menciptakan kehidupan yang sesuai untuk mereka. Ketika seseorang mempunyai ikigai berupa keluarga misalnya, maka ia bisa secara bebas membuat kehidupan yang berpusat pada keluarganya dan membuat kehidupan ideal bagi dirinya. Ken Mogi menyusun ikigai dalam 5 pilar sebagai fondasi yang saling menyempurnakan. Kelima pilar tidak berdiri sendiri, tidak memiliki urutan atau hierarki yang khusus. Kelima pilar ikigai tidak hadir dari dasar motivasi besar, tetapi pada ritual-ritual kecil dalam rutinitas masyarakat Jepang. Pada pilar pertama, yakni awali dengan hal yang kecil, penerapannya dimulai dengan bangun pagi. Etos bangun di awal pagi telah tertanam dalam budaya masyarakat Jepang, karena berbagai pengaturan hormon di otak diketahui selaras dengan prosesi matahari, sehingga menjadi masuk akal untuk hidup selaras dengan matahari. Matahari merupakan sesuatu yang melambangkan kehidupan dan energi, dan sudah sejak lama merupakan objek penyembahan di Jepang. Lalu penerapan selanjutnya adalah kodawari. Terdapat satu konsep yang menjadi alasan Jepang secara konsisten mengantarkan barang dan jasa dengan kualitas tinggi, yaitu kodawari. Kodawari secara singkat adalah pendekatan ketika kita memberi perhatian yang sangat besar terhadap detail-detail yang kecil. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Jepang selalu senang mempertahankan standar yang tinggi. Bisa dibilang secara rata-rata bahwa masyarakat Jepang akan mendapatkan nilai A+ bila menyangkut kualitas umum, layanan, dan keramahan. Lalu pilar kedua, yakni bebaskan dirimu. Penerapannya dapat membebaskan diri layaknya seorang anak kecil. Mieko Kamiya dalam bukunya On the Meaning of Life, Ikigai, menegaskan bahwa seorang anak yang riang tidak membutuhkan ikigai untuk menjalani hidup. Seorang anak yang riang tidak dibebani dengan definisi sosial akan dirinya sendiri. Seorang anak belum terikat pada profesi atau status sosial tertentu. Alangkah menyenangkannya jika kita dapat mempertahankan cara pandang seorang anak sepanjang kehidupan kita. Artinya, berada dalam kondisi mengalir dan terbebas dari beban diri sendiri akan meningkatkan kualitas dalam hidup dan pekerjaan. Selain itu, berada dalam kondisi mengalir juga menjadikan pekerjaan akan berkelanjutan dan terasa menyenangkan. Kemudian, contoh penerapan pilar kedua lainnya adalah pada para murid di Kuil Eiheiji di pinggir kota Fukui, Jepang. Kuil Eiheiji merupakan salah satu pusat kemegahan Buddhisme Zen. Kuil ini adalah lokasi pembelajaran dan pelatihan calon biksu. Kuil Eiheiji terbuka untuk umum. Para wisatawan dapat berjalan-jalan di area kuil. Antara wisatawan dengan para murid, kita bisa melihat perbedaan yang kontras. Para wisatawan membawa udara dunia dengan penekanan pada kesadaran diri, tekanan untuk menjadi diri sendiri berguna, terutama untuk mengumpulkan simpati. Sebaliknya, para murid berjalan seakan-akan mereka tidak menyadari keberadaan mereka sendiri, apalagi keberadaan orang lain. Para murid telah berhasil menjalankan pilar ikigai yang kedua, yaitu membebaskan diri. Lalu pada pilar ketiga adalah keselarasan dan kesinambungan. Salah satu contoh penerapannya pada masyarakat Jepang adalah Radio Taiso. Radio Taiso merupakan salah satu aktivitas fisik Jepang yang berorientasi pada budaya di pagi hari. Aktivitas ini diperuntukkan bagi orang biasa dari segala usia. Senam ini dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kebugaran fisik masyarakat sejak tahun 1928. Radio Taiso menjadi kebiasaan rutin bagi masyarakat Jepang sejak saat itu. Kebiasaan mengikuti Radio Taiso dianggap memiliki nilai pendidikan yang besar di Jepang dalam mendorong anak-anak untuk tidur lebih awal dan bangun di pagi hari. Sebuah kebiasaan yang sehat apalagi di era ketika hiburan digital seperti games dan YouTube membuat anak-anak bisa terjaga sampai larut malam. Radio Taiso terkadang dipraktikkan di lokasi konstruksi, pabrik, tempat di mana persiapan fisik untuk bekerja dipandang penting, bahkan di kantor sebelum pekerjaan dimulai. Radio Taiso merupakan contoh dosis kecil kecerdasan dengan manfaat yang begitu luas. Selain itu, Radio Taiso juga menyatukan suatu komunitas. Itulah mengapa Radio Taiso menjaga pilar ketiga, yakni keselarasan dan kesinambungan. Selanjutnya, pada pilar keempat, yakni kegembiraan dari hal-hal yang kecil. Orang Jepang terbiasa menghargai sesuatu walau dari hal terkecil sehingga menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Seperti contoh pada mie ramen dan restoran atau bar kecil. Mie ramen awalnya berasal dari Cina, telah menjadi berbagai jenis mie ramen ketika sampai di Jepang. Variasinya yang banyak sekali berdasarkan rasa kuah, cara mie disiapkan, dan pilihan bahan-bahannya. Memulai dengan hal yang kecil dan mengeksekusi tiap langkah hingga sempurna adalah etos bagi para pemilik kedai ramen di Jepang. Kemudian, banyaknya restoran dan bar skala kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu pribadi tidak bekerja sama atau berada dalam rantai perusahaan besar.
Restoran dan bar ini memiliki suasana lokal, unik, individual, dan mencerminkan selera pemiliknya. Selain itu, mengingat kebiasaan di Jepang untuk pertama kali menikmati sesuatu yang manis di pagi hari, merupakan contoh lain dari penerapan pilar keempat. Terakhir, pada pilar kelima, yakni hadir di tempat dan waktu sekarang. Penerapannya adalah kepercayaan pada kefanaan. Contoh nyata dari percaya pada kefanaan adalah Hanami, di mana saat masyarakat Jepang mengagumi mekarnya bunga sakura di musim semi. Jika dihubungkan dengan Buddhisme, sakura melambangkan kefanaan, karena sakura hanya mekar dengan indah untuk waktu yang sebentar, sama dengan kehidupan manusia yang singkat di dunia. Lalu penerapan lainnya dari pilar kelima ada pada potongan esai dari Sei Sonagon sekitar tahun 1000 Masehi. Sei Sonagon merupakan wanita Dayang yang melayani permaisuri Teishi sekitar tahun 1000 Masehi. Ia terkenal dengan koleksi esainya yang berjudul Makura no Shoshi. Sei Sonagon memberikan perhatian yang sangat detail pada hal kecil dalam hidupnya. Tanpa kata-kata yang megah, Sei Sonagon menjelaskan kehidupannya dengan menaruh perhatian pada hal kecil yang ditemuinya dalam kehidupan, memahami pentingnya menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Ikigai merupakan salah satu kunci bagi orang Jepang untuk dapat semangat dalam bekerja dan memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Bagi masyarakat Jepang, Ikigai dapat ditemukan pada berbagai hal, mulai dari hal besar maupun hal-hal kecil. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Jiji Press atau Central Research Service tahun 2010, sekitar 76% masyarakat Jepang memiliki Ikigai. Tetapi, hanya sekitar 30% masyarakat Jepang yang menganggap Ikigai mereka berhubungan dengan pekerjaan. Selain pekerjaan, mereka menemukan Ikigai dalam berbagai hal, seperti hobi, keluarga, binatang peliharaan, teman, diri sendiri, dan kehidupan sosial. Selain itu, hasil survei dari Domani, perusahaan penerbit pada tahun 2020, sekitar 70% perempuan Jepang memiliki Ikigai. Ikigai tersebut kebanyakan berasal dari anak, keluarga, dan hobi, serta sebagian kecil yang menganggap pekerjaan adalah Ikigai mereka. Ternyata, berdasarkan penelitian dari Universitas Tohoku tahun 2008, terbukti bahwa orang yang mempunyai Ikigai memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah dan tingkat kematian yang rendah pula, serta manfaat lain seperti lebih bahagia dan terhindar dari depresi, karena hidup akan terasa lebih bermakna dan akan menjadi semangat untuk melakukan berbagai hal dalam hidup ini. Contohnya yaitu Okinawa yang merupakan Blue Zones karena terdapat banyak sekali orang berusia 100 tahun lebih. Bahkan, warga Okinawa sendiri menyatakan bahwa selain dari pola hidup sehat dan makanan, memiliki Ikigai adalah salah satu kuncinya. Misalnya, seorang master karate berusia 102 tahun, Ikigainya adalah berlatih karate. Seorang nelayan berusia 100 tahun, Ikigainya adalah menangkap ikan 3 kali seminggu untuk keluarganya. Dan seorang wanita berusia 102 tahun, Ikigainya adalah menggendong cicit perempuannya. Onojiro adalah seorang chef dan pemilik Resto Sukiyabashi Jiro. Restoran tersebut didirikan pada tahun 1965 di Ginza, Tokyo, dan mendapat predikat bintang 3 Michelin pada tahun 2007. Bahkan beberapa tokoh terkenal juga pernah mengunjungi restoran tersebut, seperti Barack Obama, Tom Cruise, David Beckham, dan lainnya. Onojiro juga mendapatkan gelar Living National Treasure dan Modern Master dari pemerintah Jepang karena dianggap sangat inspiratif. Perjalanannya dimulai ketika usianya 7 tahun, di mana ia harus bekerja di sebuah restoran sushi karena keluarganya yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, Onojiro mempelajari cara membuat sushi dan mencoba berbagai resep sushi, hingga akhirnya Jiro membuka restoran sushinya sendiri dan meraih kesuksesannya. Nyatanya, selain dari kerja keras, Onojiro menganggap kunci kesuksesannya adalah dengan memiliki Ikigai. Dengan memiliki Ikigai, ia menjadi semangat untuk terus berusaha mengembangkan kemampuan yang ia punya. Menurut Onojiro, Ikigainya didapat dari berbagai hal, mulai dari hal sederhana bahkan sampai hal yang besar. Penerapan pilar Ikigai oleh Onojiro adalah sebagai berikut. Pilar pertama, awali dengan hal yang kecil. Onojiro mengawali hari dengan bangun pagi dan secangkir kopi. Pilar kedua, bebaskan dirimu.
Jiro menjalani pekerjaan dengan mengikuti alur hidup tanpa merasa terbebani. Onojiro bekerja sejak SD dan ketika mulai mendirikan resto sushi, ia tidak menyangka akan sepopuler ini. Pilar ketiga, keselarasan dan kesinambungan. Onojiro membuat sushi terus-menerus selama puluhan tahun. Pilar keempat, kegembiraan dari hal-hal kecil. Onojiro menikmati menyiapkan bahan masakan dari pasar Tsukiji dan bahagia melihat senyuman pelanggan. Pilar kelima, hadir di tempat dan waktu sekarang. Onojiro menghargai waktu saat itu dengan memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Ikigai adalah etos masyarakat Jepang yang memiliki arti nilai hidup dengan 6 karakteristik di dalamnya. Ken Mogi menyusun Ikigai dalam 5 pilar yang tidak berdiri sendiri ataupun hierarki yang khusus, dan kelima pilar tersebut hadir pada ritual-ritual kecil dalam rutinitas masyarakat Jepang. Di Jepang sendiri, sekitar 70% masyarakat Jepang memiliki Ikigai, di mana kebanyakan laki-laki menganggap pekerjaan sebagai Ikigai mereka dan perempuan menganggap keluarga, teman, dan hobi sebagai Ikigai mereka.